Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ini ada pertanyaan saudara kita ya. Tanggal 8 saya janji, tetapi sekarang sudah tanggal 9. Lambat saudaraku, tetapi tetap saya angkat saudaraku karena terhubung kemarin itu saya upload itu dari lokasi. Jadi tidak apa-apa saudaraku ya, saya angkat ini hari. Jadi silakan tonton videonya sampai full karena ini mengenai adanya ukuran-ukuran LMB-nya, maksudnya ukuran bangunannya. Ya. Dan di sini belum merespon, tetapi memang ini baru termasuk masih on perdana. Karena belum lama ya. Jadi alhamdulillah saudaraku, tadi malam saya live ini alhamdulillah sudah tembus langsung 1.200 lebih, hampir 1.300 penonton. Saya syukuri saudaraku ya karena sudah banyak respon mulai dari Indonesia sampai mancanegara, dan banyak pertanyaan yang saya sudah clearkan semua. Dan sekarang saya akan membahas ini pertanyaan saudara kita ya saudaraku ya, karena ini ada lagi pertanyaan di bawah ini. Saya mau akan jawab ya. Jadi oke lah saudaraku, kita akan langsung masuk ke inti. Silakan diikuti saudaraku ya, mudah-mudahan ada pencerahan ke depannya, ada perubahan di gedungnya nanti kalau saya berikan arahan. Jadi oke, saya akan masuk nama channel @Iksan Buang. Ya, saya ulangi nama channel saudara kita ini, nama channel dia punya @Iksan Buang. Ukuran gedung 4x8 meter. Ukuran poin 2x4 meter, ukuran lantai 1, 2, dan 3. Apakah terlalu banyak sekatnya, guru? Maksudnya dia letak saya sekat pada jendela lar dan sekat lagi pintu masing-masing 3x4. Nah, apakah terlalu banyak sekatnya, guru? Mohon tunjuk. Sudah on 14 hari tetapi belum ada yang nginap. Wallet masuk beberapa detik keluar lagi. Ya, jadi saudara ini baru on ya, baru 14 hari. Berarti bangunan saudara baru on perdana ya. Nah, istilahnya belum ada, termasuk saudara ini perlu perhatikan di dalam ruangan RBW-nya karena di sini ukuran gedung saudara ini 4x8 ya, termasuk standar. Poinnya 2x4 lumayan. Ukuran lantainya 3x4, 1, 2, dan 3. Istilahnya lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 sama semua. Nah, jadi begini saudara ya. Mengenai adanya sekatnya saudaraku, tidak apa-apa kita sekat, yang penting jangan terlalu banyak sekat. Apalagi gedung ini hanya 4x8, berarti 4 meter itu lebar saudaraku, 8 panjang itu. Berarti kalau saudara mengadakan lagi sekat banyak di dalam, baru saudara menggunakan lubang terjun, tambah habis itu bangunannya saudara ya. Jadi saudara itu perlu kita pahami ya, dilihat dari ukuran gimana caranya supaya saudara adakan sekat. Jangan terlalu dipaksakan di situ. Apalagi kalau saudara menggunakan lubang terjun, di situ kan 3 lantai. Jadi usahakan saudara, karena saya sudah perlihatkan di lapangan itu lantai 2 dan lantai 3 ya. Lantai 2 dan lantai 3 selain lantai utama, usahakan adakan sekat itu 30 karena di sini 4 meter, berarti saudara menggunakan di situ 30 kali 70, 30 kali 60 juga bisa. Ya, 30 kali 70 saudara ambil di situ. Itu sekat di lantai 2. Nah, maksudnya jalannya masuk di lantai 2, jalannya burung walet dari arah lubang terjun. Kalau saudara menggunakan lubang terjun, itu saudara di situ buka jalannya masuk. Ukuran pintunya di situ, ukuran jendela maksud saya. Ukuran jendelanya itu 30 kali 70, 80 ya. Nah, 80. Jalannya masuk walet dari lubang terjun ke ruangan inap. Bahasa ruangan inap itu berarti ruangannya walet, tempatnya di dalam bikin sarang. Nah, di situ ada suara inap, ada suara uhuni. Nah, begitupun juga lantai ketiga. Lantai ketiga di situ saudara juga gunakan, ambil ukuran di situ, ukuran 30 kali
80 atau 70, samakan saja di lantai 2 dengan lantai 3 ukurannya itu, ukuran LMB-nya, lubang masuknya burung ke dalam ruangan inap dari lubang terjun masuk ke dalam ruangan inap. Nah, itu pintu jendelanya di situ memanjang bukan meninggi. Nah, beda kalau di lantai pertama, saudara bisa menggunakan di situ 80 kali 180 atau 170 ukuran pintu kusen. Nah, itu dari bawah lantai utama berarti lantai 1. Ya, dan saudara mengatakan di sini apa tidak kebanyakan sekat lar ya? Itu bukan, itu hanya bendung di situ, hanya sekat 1 kali saja di situ saudaraku ya. Tidak usah terlalu banyak sekat di dalam, karena kalau saudara sekat-sekat di dalam lagi itu tambah panas itu. Ya saudaraku ya, sobat-sobatku di lapangan perlu diperhatikan itu, jangan terlalu banyak sekat, usahakan itu kan. Justru saya perlihatkan itu di video, justru saya bongkar itu kalau banyak sekat, pelongkan di dalam. Nah, hanya kalau di dalam itu pelong ya, tidak banyak sekat di dalam, bahasanya tidak ada kamar-kamar. Nah, saudara gelapkan. Jadi saudara di situ perhatikan bagian dinding, di bagian pipa. Karena itu pantulan biasa itu dari dinding masuk di dalam ruangan RBW sampai ada terbentur itu pantulan masuk di dalam. Nah, makanya adakan bahasa sambungan. Nah, paman saudara menggunakan pipa apakah 3 inci paralon atau 4 inci, saudara potongkan lagi pipa, baru saudara sambung di situ di elbow. Jangan hanya elbow ya sudah. Nah, jelas terpantul itu cahaya. Itu. Jadi saudara itu perlu jenius, perlu tahu cara menangani, cara mengetahui itu yang diinginkan wali di dalam ruangan. Jadi saudara adakan sekat di situ ya. Sekat lar apa maksud saya sambungan pipa kalau saudara menggunakan pipa. Tetapi kalau saudara menggunakan ventilasi yang lain ya, di situ saudara jenis cara bikin sekat di situ, karena yang kita sekat di mohon maaf saudara, saya ulangi ya, bukan sekat, maksudnya ventilasi. Nah, sisa saudara di situ di ventilasi, saudara bendung juga di situ, karena yang kita halangi semua arahnya dari dinding maupun di sekat lar juga dari poin terpantul masuk di dalam ruangan di bagian lubang terjun. Nah, itu yang kita halangi itu. Nah, di situ letaknya cahaya yang keras masuk. Ada 2 itu dari dinding, begitu pun juga dari LMB dari arah lubang terjun masuk di dalam ruangan inap. Nah, terpantul. Jadi itu yang kita adakan bahasa sekat piling ya. Kalau pipa ya disambung. Ya, itu sambungan. Kalau sudah gelap itu pipanya, sisa saudara sambung di situ apakah 20, 25, tapi kalau terang ya adakan sambungan saat 50 cm kalau terang. Ya, itu apalagi kalau saudara menggunakan pipa 4 inci paralon. Ya, karena saya ini saudaraku ini tidak terlalu panjang sambungannya karena memang sudah gelap, jadi saya sambung lagi baru dia punya pipa hanya 3 inci. Nah, itu. Jadi saudaraku ya, sahabat-sahabatku di lapangan, pahami itu saudaraku ya, mengerti mengenai adanya itu cara merancang, cara mengatur di dalam ruangan RBW. Karena ini yang kita bendung itu saudaraku itu adalah cahaya dari luar yang terpantul masuk di dalam ruangan RBW. Sebenarnya wali itu suka sekali itu kalau gelap, suka. Justru kita itu adakan bahasa sambungan pipa. Ya, begitupun juga diadakan bahasa sekat. Ya, tidak usah terlalu banyak sekat saudara, cukup kita sekat di situ di bagian lubang terjun masuk di lubang inap, ruangan inap. Usahakan sekat di situ, jangan terlalu luas lubangnya ya, karena kalau luas lubangnya lagi di atas lantai 2, begitupun juga di lantai 3, terangnya juga itu masuk. Jadi salah saudara adakan sekat kalau terangnya juga masuk. Cukup di situ ada itu memanjangnya, dia itu memanjang lubangnya, jangan meninggi naik turun. Memanjang. Jadi tingginya itu di lubang lantai 2 usahakan 30 cm baru memanjang 70 atau 80. Yaitu supaya ini walet ini cepat dia betahkan di dalam. Kalau tidak terlalu luas baru cahayanya juga begitu tidak terpantul di dalam, karena itu kan kecil, tidak terlalu besar. Ya, sisa saudara di sini lantai 2, sisa saudara bikin di situ jalan masuknya, jalan turunnya ke bawah lantai pertama, lewat di mana saudara rancang juga di situ saudaraku ya. Nah,
Jadi itu perlu saudara tahu, perlu saudara perhatikan mengenai adanya di dalam ruangan cara-cara menata itu. Ya kita tata, jangan asal ditata, jangan asal di ini semacam kayak apa ya, di kamar-kamar apa ya, tidak bagus arahannya, bukan bahasa tidak bagus bagaimananya saudaraku ya, hanya yang kita inginkan walid ini dia tidak bisa beradaptasi. Kalau walid tidak bisa beradaptasi saudaraku, itu berarti sulit tinggal itu berarti tidak ada yang kita harapkan. Nah, ada lagi tinggal tetapi sulit mau banyak. Nah, bahasanya jalan di tempat. Jadi kita itu gimana caranya supaya burung ini cepat menguasai di dalam ruangan RBW dan dia betah. Kalau betah itu berarti tinggal lah itu. Ya, dan dia kuat juga menarik. Jadi itu ukurannya, terutama juga itu ukurannya kita harus perhatikan betul. Ya, itu ukuran yang diinginkan walid. Ya, makanya saya katakan saudaraku, ikuti konten tutorial saya supaya saudara bisa paham. Karena di situ lengkap semua pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara yang sudah bertanya mengenai adanya ukurannya, kelembaban, suhunya, gelapkan ruangan, amankan di dalam, jangan keluar masuk. Begitupun juga mengenai adanya, kalau saudara saran jangan diadakan panen rampas, dipaksakan panen, belum saatnya dipanen, dibuka sarangnya. Selalu saya utarakan itu saudara mengenai adanya bahasa-bahasa di perwalitan di bagian di dalam. Ya. Ini saudaraku ini ya atas nama channel saudara kita ini Iksan Buang. Ya, jadi saudaraku ya, itulah tadi pemahaman supaya saudara bisa paham yang mana bahasa sekat, yang mana bahasa dari dinding pipa, arahannya itu jarak-jaraknya pipa, usahakan jangan terlalu sedikit juga pipanya, jangan sampai pipanya sedikit itu airnya menimbulkan juga di dalam itu panas juga kan, ujung-ujungnya juga larinya ke sarang juga nanti saudaraku. Begitupun juga bahasa kelembaban, usahakannya lembabkan ruangannya, dinginkan. Nah, begitupun juga mengenai adanya digelapkan, jangan terang, gelapkan ruangannya itu supaya walid ini cepat beradaptasi di dalam, cepat betah, cepat berkembang biak sampai dia berkoloni dan dia cepat tinggal. Kalau ada burung liar yang masuk, maksudnya burung liar itu burung yang belum ada tempatnya, tempat tinggalnya di kandang, masih di luar dia. Nah, itu bahasa burung liar itu. Kalau burung sudah ada tempatnya langsung pindah ke kita itu bahaya. Hanya bahasa burung yang berpindah tempat. Nah, itu beda. Burung liar dengan burung yang pindah. Ya, pindah dari kandang satunya. Jadi oke saudaraku, mudah-mudahan saudara ini bisa memahami mengenai adanya ukuran-ukurannya, karena di sini ukuran potnya 2 x 4 meter ya bagus. Nah, sedangkan di sini tahu saya sekat dan jendela lar dan sekat lantai pintu masing-masing 3 x 4. Ini ya, masing-masing 3 x 4. Yang jelasnya saudara ikuti saja konten saya, lengkap petunjuk-petunjuk di situ mengenai adanya ukuran. Yang mana yang bagusnya sekat, sesuaikan dengan yang jelasnya. Yang penting ruangannya gelap, itu aja intinya. Yang penting ruangannya gelap. Bahasa ukuran itu kurang sedikit beda di atas sedikit ya, atau lebih sedikit tidak jadi masalah. Tetapi kalau saudara beraktivitas di dalam saudaraku ya, jangan masuk terlalu sore. Karena mengganggu juga burung, dipikirkan juga gimana burung walet ya. Nah, itu pesan saya dari penjelajah 75. Dan kalau sudah aktif saudaraku ya, kan ini baru 14 hari on, berarti masih baru. Tidak usah baru 2 minggu ini. Tidak usah saudaraku ya terlalu dipikir. Yang penting sudah optimal di dalam semua. Medianya, fasilitasnya di dalam sudah aman, sudah. Tidak usah terlalu dipikirkan, lepaskan saja beradaptasi. Yang penting di dalam itu terpenuhi. Ya, tapi kalau tidak terpenuhi keinginannya walid itu, capek saudara menunggu itu sampai 3-4 bulan itu, begitu terus itu. Nah, jadi sebelumnya kalau umpamanya burung tidak ini ya, perhatikan saya di situ saudaraku, jangan selalu sedikit ganti suara, sedikit ganti suara. Ya, tidak usah terlalu terfokus di situ. Yang penting saudara tetap di tempat, ikuti saja konten saya, petunjuk saya, insyaallah saudara akan melihat itu hasil. Hasil adalah saran. Begitupun juga perkembangbiaknya walid ya. Ya, oke. Jadi terima kasih banyak saudaraku ini atas nama channel
Iksan Buang saya sudah berikan pencerahan. Begitu juga Mas Umar, mudah-mudahan ada hikmah, ada bisa dipetik saudara-saudaraku ya. Mudah-mudahan pesan saya saudaraku, bersabarlah karena baru aktif belum lama dia punya gedung. Ya, dan ikuti terus supaya saudara, umpamanya saudara sudah aktif tetapi ada kekurangan di dalam, tidak apa-apa saudara masuk cepat, benahi itu cepat kalau ada memang yang tidak sesuai apa yang arahan saya. Kalau saudara ingin berhasil, ingin sukses, oke? Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah saudaraku, terselip. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Mari kita berjuang saudaraku ya. Semoga sukses selalu. Mantap.